Shalom sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Neti, member grup OMK di FG Fellowship 13. Saya berasal dari Paroki Pangururan, Kabupaten Samosir. Hari ini, kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice edisi OMK. Minggu 21 November 2021 bersama Ali Antonius dari Tangerang yang juga merupakan member di FG Fellowship 13. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, perkenalkan, saya Ali, member OMK Daily Fresh Juice 13. Saya berasal dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tabernoda Tangerang. Baik, mari kita siapkan hati untuk meneguk jus segar hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33b sampai dengan 37. Sekali peristiwa, kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan Injil hari ini membahas soal obrolan Pilatus dengan Yesus, sampai mengarah kepada pertanyaan seperti, "Jadi engkau adalah raja?" Saya kira kita ini segerombolan dengan Pilatus untuk urusan bertanya-tanya soal ini. Dan akan jadi pertanyaan lanjutan juga, bagaimana kita memaknai Yesus sebagai raja? Tapi sebelum kita jauh membahas soal ini, mari kita mundur sedikit ke sejarah. Perayaan Hari Raya Kristus Raja hari ini yang kita rayakan, itu ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Maksud utama perayaan ini sangat spiritual pedagogis, seperti yang terungkap dalam ensikliknya Quas Primas. Paus Pius menantang ateisme dan sekularisme di zamannya dengan menampilkan bahwa Kristus yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada segala kekuatan di dunia ini. Dan sejak tahun 1970, perayaan ini berubah. Bukan lagi pada hari Minggu terakhir bulan Oktober, melainkan pada hari Minggu biasa ke-24, menjelang hari Minggu pertama masa Adventus. Jadi jelas posisi dan maknanya perayaan ini, yaitu sebagai penutup tahun liturgi gereja. Kristus adalah Alfa dan Omega. Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Oke, itu maknanya. Tapi bagaimana praktiknya dalam sehari-hari? Bagaimana pula dengan kita yang mengawali hari dengan buka HP dan calling-calling, dan menutup hari dengan stalking-stalking medsos sampai tidur? Bayangkan, jika saat ini Yesus ada di depanmu dan mengajakmu mengobrol sambil memanggil namamu. Lalu ia bertanya, "Bersediakah kamu jika aku menjadi raja atas hidupmu?" Saya yakin kita mulai goyang mental kita, bahkan ciut juga nyali kita. Tapi jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung atas posisi kita saat ini, atau apa yang menjadi prioritasmu. Jika sebagian waktu hanya untuk bermain TikTok, berselfie dan post story, atau lebih banyak patuh pada handphone, bisa jadi itu adalah rajamu. Belum lagi komen-komen di sosial media yang ikut mengatur-ngaturmu. Kamu harus begini, kamu harus begitu.
Boro-boro Yesus punya tempat di hati, di pikiran saja tidak. Lalu yang jadi juga pertanyaan lanjutan, kamu sekarang berada di mana? Atau apa sih sekarang posisimu? Gampang kalau ikut Yesus mungkin seperti saya dulu, gak punya uang, gak punya pekerjaan, lama pekerjaan pun gagal terus. Ya sudah, saya rada terpaksa itu ikut Yesus, seolah saya dijebak. Tapi toh saya juga dikasih pekerjaan akhirnya pas di hari ulang tahun. Akhirnya saya mulai bertumbuh dan mulai percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana jika saat ini kita sudah sukses di karir, duit melimpah, punya jabatan di kantor atau di pekerjaan? Mana yang lebih tinggi? Yesus? Belum tentu. Jawabannya adalah ego kita. Ego adalah raja kita. Toh kita sudah hebat segalanya, mana mungkin kita berpikir untuk butuh Tuhan? Ya, kadang mungkin butuh sih, tapi hanya 50% atau 60%. Padahal Tuhan mau 100%, tidak setengah-setengah. Dan jika ditanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Kita mungkin jawab, oh sudah pasti dong, saya percaya. Tapi kadang itu hanya di mulut, di hati belum tentu. Jujur, ini seperti yang dibilang oleh teman-teman OMK, bahwa saya ini belum ikhlas, belum mau kasih hati, ya masih pikir-pikir dulu. Itu kayak orang balas chat, balasnya emoticon ketawa, kalau aslinya ya biasa-biasa saja. Tapi kita dengan Tuhan tidak bisa seperti itu. Kita harus jujur, kita harus bilang bahwa Tuhan, saya ini kadang ragu, saya ini kadang bimbang. Kejujuran seperti itu sebagai salah satu pintu masuk kepada Tuhan, untuk membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mumpung 1 minggu lagi masa Advent, masa penantian dan persiapan akan kedatangan Kristus. Lalu yang jadi pertanyaan, kita punya apa? Atau apa yang mesti kita siapkan? Menurut saya, kita mesti siapkan rumah hati kita. Dan rumah hati itu mesti kita bersih-bersih. Nah, soal bersih-bersih rumah hati ini, saya ingin bercerita. Saya ingin beritahu, rumah hati seperti apa yang disukai oleh Yesus. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Kebetulan saya ikut dalam pelayanan Mujizat Penyembuhan Ilahi atau MPI yang dilakukan oleh Prof. Vincent Gasper. Sebagai info, semua acara Mujizat Penyembuhan Ilahi berlandaskan iman kepada Tuhan melalui mujizat Yesus. Nah, dalam MPI ini ada 2 alasan biasanya orang sakit itu sulit disembuhkan oleh Yesus. Yang pertama adalah pernah menduakan Tuhan. Menduakan dalam arti punya Allah atau punya ilah lain selain Tuhan. Dan yang kedua adalah dendam yang berkepanjangan dan sulit sekali maafkan orang lain. Biasanya orang-orang yang punya masalah ini akan susah atau sulit disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Prof. Vincent biasanya menganjurkan bahwa berdoa dulu minta ampun kepada Tuhan dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Atau sudahlah, janganlah punya dendam dengan orang lain. Kadang itu dilakukan akan mudah disembuhkan oleh Yesus. Jika begitu, saya kira mulai sekarang kita mesti buang sampah-sampah yang ada di hati kita. Kebetulan masa Advent memang tinggal lagi 1 minggu, agar Yesus punya tempat di hati kita. Kita bisa mulai dengan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita pernah mendoakan Tuhan, juga kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tahu ini tidak gampang, susah sekali. Tapi ayo coba. Oh iya, jangan lupa siapkan kursi kerajaan dalam hati kita agar Yesus bisa bertahta. Tapi ingat, tarik dulu turun egomu, biar Yesus saja yang lebih tinggi dari egomu. Semoga bisa ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Wah, terima kasih Kak Ali untuk renungannya hari ini. Sahabat OMK, mari kita sama-sama belajar mempersiapkan diri untuk menyambut masa Advent. Tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.